Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita kembali di majelis ilmu. Ya, insyaallah juga kita kembali di beberapa bahasan dari klasikal ya, yang nantinya juga kitab tauhid yang ntar lagi akan dibahas, dan juga kisah para nabi ini ya. Kayaknya udah lama ya kisah para nabi, nanti kita kaji lagi ya. Yang hari ini dulu, yaitu di Al-Mulakhas At-Tauhid ya. Penjelasan ringkas tauhid ya. Sudah ada 75 ya fawaid yang sudah dibahas, dan akan masuk ke fawaid 76 yang di sini menerangkan tentang rezeki ya. Rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang dikutip yaitu surah Al-Ankabut ya, ayat 17. Bisa dibuka ya, Al-Ankabut ayat 17 ya. Jadi topiknya rezeki dari Allah, maka wujudkanlah dengan beribadah kepadanya ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah kita itu tentunya hanyalah mencari ridhonya ya. Sedangkan rezeki itu sudah Allah tentukan ya. Sudah Allah kasih porsinya masing-masing ya. Bahkan makhluk yang kecil pun Allah kasih rezeki ya gitu. Dan tidak ada bagi Allah yang tidak adil. Semuanya adalah pembagian yang adil bagi Allah. Walaupun porsi setiap orang itu rezekinya beda-beda. Ada yang yakbidu, ada yabsut ya. Ada yang dilapangkan ya. Dilapangkan itu ya tentunya sudah kita tahu lah gitu, bagaimana orang yang dilapangkan rezekinya, tentunya termasuk diberikan kemudahan dan juga diberikan yang banyak ya. Nah itu yakbidu dalam surah Al-Baqarah itu ya, dan wayabsut ya. Yabsut itu kalau saya nggak setuju kalau terjemahnya itu menyempitkan, itu saya nggak, kurang setuju sebenarnya. Karena kalau kita katakan rezeki itu sulit gitu ya, kalau kita katakan rezeki itu sulit, sebenarnya kalau kita lihat alam semesta ini apakah bukan rezeki gitu ya gitu. Kesehatan itu bukan rezeki, kemudian masih mengatakan rezeki itu sulit, nah kan gitu. Nah ini ya pola pandangnya gitu kan. Itu namanya rezeki itu cuma berupa uang aja atau berupa nah gitu. materi aja yang
kelihatan. Padahal nikmat rezeki itu sehat, mata berkedip, satu kali kedipan itu harganya berapa kalau Iya betul. jantung berdetak tiap detik tiap menit itu pada kita mengalir dengan kenikmatan yang lain-lainnya. Betul. Iya. Wah, udah rezeki aja. Jadi jangan anggap rezeki itu uang gitu ya gitu. Justru banyak rezeki itu ya. Dan kalau orang hasilnya uang kemana-mana harus apa jadi duit itulah gitu ya katanya yang akan itulah yang akan menemui hasil gitulah kebanyakan itu ya gitu. Allah menjelaskan Nah itu yang ya. kita hirup itu berapa coba kalau di rumah sakit kita Nah betul. oksigen di tabung itu berapa itu Iya. kita berhari-hari bertahun-tahun menghirup udara Iya. ini yang mengandung banyak oksigen itu gratis tanpa ini. Nikmatnya Allah itu sudah luar biasa kalau kita itu nggak akan kehitung. Jadi kalau kita lihat maknanya itu ya yakmidu wa yabsutu ya kan, kalau di terjemah Al-Quran tuh ya yang per huruf atau per kata itu ya kadang ada yang mengatakan itu menyempitkan, padahal bukan kalau menurut saya lah gitu. Jadi kalau kata menyempitkan ini kurang banget ya. Padahal kalau kita lihat Asmaul Husna malah yabsut juga sama melapangkan gitu. Jadi yabsut juga sama melapangkan gitu ya, makna al-basit ya gitu, itu melapangkan ya gitu, bukan menyempitkan gitu. Cuman kenapa maknanya itu diubah jadi menyempitkan, aneh nah itu ya. Nah itu nggak tahu saya terjemahnya gitu gimana ini ya gitu. Kok yabsutu itu malah menyempitkan gitu ya. Padahal al-basit itu melapangkan. Nah gitu. Nah inilah kalau kita belajar, kita nggak cuma belajar perkata aja gitu ya gitu, tapi belajar memahami isi dan kedalamannya gitu ya gitu. Itu sama al-basit juga melapangkan, cuman memang bukan artinya sedikit juga karena banyak juga kan gitu. Nah cuman yang yakpidu itu tentunya bisa jadi ya perbedaan antara yakbidu dan juga wayabsutu itu beda dari segi manfaatnya ya gitu. Ada yang dia dikasih keluasaan rezeki tapi tidak diberikan pada tempatnya gitu ya gitu, atau dia serakah gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah mungkin yang yabsutu itu bisa jadi yang lebih barokah gitu ya, bisa jadi gitu ya gitu. Karena ya qabid ya basit nanti juga ya walaupun kata orang itu kan berlawanan gitu ya, tapi sebenarnya bukan menyempitkan juga ya, karena menurut bahasa kalau basit menyempitkan itu nggak cocok sebenarnya gitu ya, karena nggak cocok juga dengan sifat Allah juga gitu ya. Nggak mungkin Allah menyempitkan seorang hamba, kecuali tentunya kalau yang namanya di akhirat itu beda lagi kan gitu. Tapi kembali lagi nanti kalau nggak salah dulu itu pernah menemukan kata terjemah yang cocok gitu ya buat al-basit ya, jadi bukan menyempitkan ya. Dulu itu pernah saya ketemu yang cocok gitu ya, makna dari yabsutu itu ya gitu. Jadi bukan menyempitkan, tapi nanti saya cek lagi itu ya, karena itu udah rekaman yang dulu gitu ya. Jadi tentunya sementara yabsutu itu jangan anggap menyempitkan lah gitu ya gitu. Itu cuman memang beda porsinya gitu ya gitu. Bisa jadi yabsutu itu dari berkahnya dapat gitu ya, walaupun ya kata kita sedikit gitu ya gitu, kata kita sedikit gitu ya gitu. Nah kalau kita memanfaatkan segala yang Allah ciptakan, kayaknya rezeki nggak akan sulit gitu ya, kayaknya rezeki itu nggak akan sulit ya. Orang zaman sekarang aja ya, jangankan
untuk bekerja. Orang yang diam aja dapat uang gitu. Orang yang diam nge-vlog gitu ya di YouTube dapat uang malah. Jadi kalau dia mau kreatif sebenarnya banyak gitu ya pintu-pintu rezeki itu ya gitu. Ya kalau dia mau misalnya pintu-pintu mencari uang ya mencari nafkah ya itu banyak sekali gitu lah gitu. Pintu-pintunya gitu ya. Cuman kita jangan sempit lah gitu. Jangan sempit pikiran kita lah gitu. Oh terbatas cuman bekerja aja gitu kan. Padahal enggak semua juga gitu ya. Yakin kepada Nah, ya tawakal. kepada Allahnya itu kurang. Nah gitu. Jadi kalau kita yakinnya kepada Allah sudah memenuhi standar apa yang Allah mau itu pasti semua sudah akan Iya. Allah pasti itu keyakinan standar. Jadi jangan kita istilahnya kita sudah beramal sudah ada menurut perintah Allah tapi apakah kita benar sudah sampai keyakinan kita lillahi ta'alanya itu benar. Nah betul. Itu. Jadi intinya tawakalnya itu yang Ya, tawakalnya itu perlu ditingkatkan gitu. perlu ditingkatkan. Ya. Yang namanya rezeki kan sudah ditetapkan gitu. Tinggal kita kuatkan keimanan aja gitu kan. Gitu. Tapi bukan artinya kita lepas daripada usaha ya gitu. Atau usaha ya sekreatif mungkin tuh ya gitu. Itu kalau kita mau usaha cuma Nah, itu. Iya. Iya. Kita Ya, salah betul. menyalahi. Iya. Kita usaha tapi tawakal aja lah begini adanya lah. Ya, tapi berusaha sama usaha kita Iya. maksimalkan baru tawakalnya. Ilahi ta'alanya ya. Itulah. Nah, kembali ke ayat yang dikutip nih. Surah Al-Ankabut ayat 17. Allah Ta'ala firman, "Fabatagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Ilaihi turja'un." Mintalah rezeki itu kepada Allah dan beribadahlah hanya kepada Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Surah Al-Ankabut ayat 17. Jadi disinilah bagaimana pada intinya orang yang tentunya dikatakannya ingin mudah rezeki ya. Kenapa keluar masuk terus gitu lari? Ini lagi ngaji. Dia duduk yang duduk. Ingin mudah rezeki, ingin mudah mencari nafkah gitu ya. Maka carilah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya ya. Orang mungkin bisa jadi dalam pandangan kita rezekinya sedikit gitu ya. Atau misalnya kita yang rezekinya sedikit misalnya gitu ya gitu. Misalnya gitu ya. Maka boleh jadi ubudiyah kita yang kurang gitu. Nah gitu. Jadi jangan pandangan oh ini kita susah cari nafkah, goreng gawe dan sebagainya. Mungkin aja ibadah kita yang kurang gitu. Itu anggapannya gitu. Kembali introspeksi kita gitu ya gitu. Dan jalan-jalan usaha mah banyak gitu ya gitu. Cuman ibadah kita itu yang paling intinya gitu. Sudahkah kita mewujudkan penghambaan yang sebenar-benarnya kepada Allah atau belum? Nah itu intinya. Karena itu kan di ayat ini kembali pada fa'buduhu ya kepada ibadah kita. Washkurullah dan sudahkah kita mensyukuri apa yang ada? Nah kan kadang-kadang kita melihat oh yang esok hari bagaimana? Nanti urusan bensinnya gimana? Nanti urusan ongkosnya gimana? Nanti urusan makannya gimana? Padahal kan nanti gitu kan. Coba kita syukuri yang sekarang dulu gitu. Bahkan kalau kata guru saya ya tahun ningali engke ningali nu ayeuna gitulah gitu kan gitu. Benar gitu. Nasihat yang benar. Nah gitu. Waktu hidup kita masih Iya. ada atau enggak. Jadi sepanjang kita masih hidup rezeki pasti Betul. tidak akan Betul. mentelantarkan kita pasti Iya. ada. Batas habis rezeki kita ya sudah kalau kita sudah innalillahi sudah maut itu sudah Iya. habis rezeki jatah kita sudah habis rezeki. Benar. Kalau kita masih hidup rezeki pasti masih Iya. dijamin oleh Allah pasti ada. Makanya ini saya terkadang pas apa rasa-rasanya ya
dulu gitu ya, perjuangan tahun 2017 dan sebagainya. Tapi saya yakin, saya teringat pesan guru saya ketika ngaji di Pindad itu kan, tong ninggalin ayeuna gitu lah gitu kan. Benar gitu, karena ya kurang mensyukuri lah gitu. Jadi nah, seperti saya ya, juga itu. berpandangannya sok kadang-kadang memang sifat manusiawi gitu. Sudah 10 tahun nggak kerja, dalam keluarga gini nganggur setengah tahun nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Ikut anak cuma gini-gini ya alhamdulillah kok masih sehari-hari masih bisa makan. Alhamdulillah. Iya. Allah harapan Allah kan sudah jangan ragu gitu lah. Iya. Allah sifat Rahman Allah kan pasti yang namanya manusia. Makhluknya itu pasti rezekinya ada. Iya. Dan juga poin selanjutnya yang harus kita yakini, hanya kepadanya lah kalian dikembalikan ya. Apa yang kita punya nanti bisa diambil lagi oleh Allah gitu ya. Dan juga nanti yang akan kita dapatkan tentunya dari Allah lagi gitu ya. Makanya harus yakin tentunya Allah yang akan memberikan segalanya pada kita ya gitu. Maka tentunya kalau kita yakin dengan nama-nama Allah yang agung, tentunya akan menambah keimanan kita dan tidak khawatir juga ya. Tidak terlalu khawatir rezeki dari mana gitu ya. Tidak terlalu kaku hidup itu ya gitu. Tapi bagaimana kita menatap masa depan dengan apa yang kita miliki untuk beribadah kepadanya gitu ya. Justru kita harus berpandangan yang sempit, masalah rezeki itu cuma iya. Kita semakin miskin aja terus memandangnya ke sana. Betul. Tapi kalau kita mentafakuri sehat ini bahwa ini nikmat luar biasa, kalau dihitung dengan materi berapa kita bisa tahu. Nikmat bisa jalan, bisa ini, waduh. Dihitung materi berapa? Memandang orang yang dirawat di rumah sakit. Jadi orang yang berpandang rezeki berupa cuma materi aja, semakin miskin kita ke sana. Nah, betul. Tidak mentafakuri apa yang berupa rezeki itu. Di balik itu yang kita tidak kita sadari, kita bisa mentafakuri itu rezeki kan banyak banget. Jadi memang hidup itu pandangannya jangan kaku gitu ya. Tapi semakin luas kita pandangan gitu ya. Termasuk pandangan tentang rezeki kita harus luas gitu. Bagaimana mencarinya, bagaimana bentuk rezeki itu, nggak cuma materi doang gitu ya gitu. Ya itu ya. Nah, nanti kita akan pelajari lagi ini tentang faedah-faedah dari ayat ini ya. Bagaimana pandangan ahli tafsir tentang ayat ini ya. Baik, itu saja dahulu. Insyaallah nanti untuk yang kisah para nabi masih disiapkan materinya ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi ya, bisa lagi ya. Kita tutup dulu dengan doa ya. Rabbana atina minal rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.